bodoh bukan tentang merendahkan atau menghakimi ya, tetapi tentang membantu mereka melihat kenyataan yang mereka hindari. Mental bodoh bukan berarti seseorang tidak cerdas, tetapi lebih kepada ketidakmauan untuk belajar, berubah, dan menghadapi kenyataan dengan logika serta tindakan nyata. Pendekatan yang paling efektif adalah memancing kesadaran mereka sendiri melalui pertanyaan yang tajam, logika yang tak terbantahkan, dan contoh nyata. Menggunakan pemikiran stoik, kita bisa menunjukkan bahwa kebodohan sejati adalah mengulangi kesalahan yang sama, mencari kenyamanan dalam distraksi, serta menolak menghadapi realitas dengan keberanian dan akal sehat. Namun, pada akhirnya perubahan adalah pilihan pribadi. Kita hanya bisa menawarkan sudut pandang dan membiarkan freaking menghadapi konsekuensi dari sindir mereka sendiri. Jika seseorang tetap menolak untuk berubah, maka bukan tugas kita untuk memaksanya. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kamu hanya bisa mengontrol tindakanmu sendiri, bukan bagaimana orang lain bereaksi. Jadi fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Berikan perspektif. Tunjukkan dengan tindakan, dan biarkan waktu serta realitas menjadi guru terbaik bagi mereka. Jika mereka masih menolak untuk sadar, maka langkah paling bijak adalah melanjutkan hidupmu tanpa terbebani oleh kebodohan orang lain. Langkah berikutnya adalah menerima bahwa tidak semua orang siap untuk berubah. Dalam filsafat stoik, ada prinsip utama yang diajarkan oleh Epictetus. Kita tidak bisa mengontrol pikiran dan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Apa yang bisa dilakukan jika mereka tetap tidak sadar? Berhenti berusaha meyakinkan dengan paksa. Jika setelah berbagai cara seseorang tetap menolak menyadari kebodohannya, maka tidak ada gunanya terus-menerus mencoba membuka matanya. Dalam Meditations, Marcus Aurelius berkata, jangan menghabiskan energi untuk mengubah orang yang tidak ingin berubah. Sebaliknya, jadilah contoh yang baik. Maksudnya adalah, alih-alih terus-menerus berusaha menyadarkan mereka dengan kata-kata, lebih baik fokus pada tindakanmu sendiri. Biarkan mereka melihat perbedaan antara hidup yang dijalani dengan kesadaran, dan hidup yang terus-menerus jatuh dalam pola yang sama. Biarkan konsekuensi berbicara. Kadang satu-satunya cara bagi seseorang untuk belajar adalah dengan merasakan sendiri akibat dari kebodohannya. Jika seseorang terus menghindari tanggung jawab, pada akhirnya mereka akan menghadapi kegagalan. Jika seseorang terus memilih kenyamanan daripada pertumbuhan, hidup mereka akan stagnan. Yang pertama adalah kesadaran bahwa aku lebih sering mencari alasan daripada mencari jalan keluar. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tahu apa yang seharusnya kulakukan, tetapi aku selalu menundanya. Aku menyebutnya sebagai menunggu momen yang tepat, tetapi dalam hati, aku tahu itu hanya dalih untuk tetap berada dalam kenyamanan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebiasaan menunda adalah bentuk dari ketidakmampuan mengendalikan diri. Epictetus berkata, bagaimana mungkin seseorang menjadi bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri? Dan aku mulai menyadari bahwa aku bukanlah orang yang bebas. Aku terjebak dalam siklus kepuasan instan, menghindari tugas yang sulit demi kesenangan sesaat. Aku tahu konsekuensinya, tetapi aku membiarkan diriku tetap berada di dalamnya, seolah-olah esok hari akan datang dengan keajaiban yang membuat segalanya lebih mudah. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, di pagi hari ketika enggan bangun, ingatkan dirimu bahwa tugasmu sebagai manusia adalah bekerja. Aku sering membaca kutipan ini, tetapi jarang benar-benar menghayatinya. Aku berpikir bahwa aku memiliki waktu yang tak terbatas, bahwa kesempatan akan selalu ada, padahal tidak ada yang menjamin itu. Pemikiran stoik mengajarkan bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga karena tidak bisa dikembalikan. Dan aku telah membuang banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berarti, berharap produktivitas akan datang kepadaku tanpa usaha yang nyata. Kemalasan bukan hanya tentang tidak melakukan apa-apa. Kadang kemalasan justru hadir dalam bentuk aktivitas yang salah, sibuk dengan hal-hal kecil yang tidak penting, sibuk dengan distraksi, sibuk mencari validasi dari orang lain. Aku merasa sedang melakukan sesuatu, tetapi sesungguhnya aku hanya berputar-putar di tempat yang sama, menghindari pekerjaan yang sebenarnya penting. Aku menunda untuk memulai sesuatu yang sulit karena aku takut gagal. Padahal stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus dihadapi sebagai bagian dari pertumbuhan. Seneca berkata, sementara kita menunda-nunda, hidup terus berjalan. Inti adalah kenyataan yang menamparku. Hidup tidak akan menungguku sampai aku siap.
Hidup akan terus berjalan, dengan atau tanpa usahaku. Dan jika aku tetap dalam pola pikir ini, aku hanya akan menyadari semuanya ketika sudah terlambat. Pemalas bukanlah mereka yang tidak memiliki potensi, sibuk mencari validasi dari orang lain. Aku merasa sedang melakukan sesuatu, tetapi sesungguhnya aku hanya berputar-putar di tempat yang sama, menghindari pekerjaan yang sebenarnya penting. Aku menunda untuk memulai sesuatu yang sulit karena aku takut gagal. Padahal stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus dihadapi sebagai bagian dari pertumbuhan. Seneca berkata, sementara kita menunda-nunda, hidup terus berjalan. Inti adalah kenyataan yang menamparku. Hidup tidak akan menungguku sampai aku siap. Yang kedua adalah menyadari bahwa aku sering memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Aku tahu bahwa perubahan membutuhkan usaha, bahwa setiap pencapaian datang dengan harga yang harus dibayar. Namun aku tetap memilih yang mudah, yang cepat, yang tidak menuntut ketidaknyamanan. Aku lebih suka berdiam diri dalam keadaan yang sudah ku kenal, meskipun itu berarti aku tidak bergerak kemana-mana. Stoicisme mengajarkan bahwa kenyamanan yang berlebihan adalah jebakan. Marcus Aurelius berkata, jangan bertindak seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Takdir melayang di atas kepalamu. Selagi hidup dan memiliki kesempatan, jadilah orang baik. Tapi aku sering bertindak seakan aku punya waktu tak terbatas. Aku menunda hal-hal penting. Membiarkan hariku berlalu begitu saja, percaya bahwa suatu saat nanti aku akan berubah. Padahal jika aku tidak bisa berubah sekarang, apa yang membuatku yakin bahwa aku bisa berubah nanti? Mental pemalas bukan hanya tentang menghindari kerja keras, tetapi juga tentang menipu diri sendiri dengan alasan yang dibuat-buat. Aku berkata pada diriku bahwa aku butuh istirahat, padahal aku belum benar-benar bekerja keras. Aku berkata bahwa aku menunggu waktu yang tepat, padahal aku hanya takut menghadapi tantangan. Aku berkata bahwa aku masih belum siap, padahal kesiapan bukan sesuatu yang datang. Dengan sendirinya, kesiapan adalah sesuatu yang harus diciptakan melalui tindakan. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita bisa mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, jika aku tahu bahwa aku harus berubah, mengapa aku masih diam di tempat? Jika aku tahu bahwa aku harus bertindak, mengapa aku tetap mencari alasan untuk menunda? Apakah ini benar-benar karena aku tidak mampu, atau karena aku terlalu nyaman dalam keadaan sekarang? Kenyamanan adalah candu yang membuatku merasa aman, tetapi juga membuatku stagnan. Aku harus menerima bahwa pertumbuhan itu tidak nyaman, bahwa perubahan itu berat. Tidak ada cara untuk menjadi lebih baik tanpa melewati kesulitan. Jika aku ingin meninggalkan mental pemalas, aku harus belajar untuk menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses. Aku harus melatih diriku untuk mengambil tindakan meskipun tidak merasa siap untuk menghadapi tantangan tanpa mencari jalan keluar yang mudah. Aku mulai memahami bahwa tidak ada orang yang lahir dengan motivasi yang terus-menerus menyala. Orang yang sukses bukanlah mereka yang selalu termotivasi, tetapi mereka yang tetap bertindak meskipun tidak merasa ingin melakukannya. Stoicisme mengajarkan bahwa tindakan harus mendahului perasaan. Aku tidak bisa menunggu sampai aku merasa termotivasi untuk bertindak. Aku harus bertindak dulu, dan motivasi akan mengikuti. Jadi jika aku menyadari bahwa aku memiliki mental pemalas, aku harus menerima kenyataan itu tanpa menyangkalnya. Tapi menerima bukan berarti pasrah. Menerima berarti memahami bahwa aku punya kelemahan, dan kemudian berusaha. Yang ketiga adalah menyadari bahwa aku lebih sering menghindar daripada menghadapi. Setiap kali ada tugas yang sulit, aku mencari alasan untuk menundanya. Setiap kali ada tantangan yang menuntut keberanian, aku memilih jalan yang lebih mudah. Komiske mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya butuh waktu, bahwa aku hanya ingin berpikir lebih matang sebelum bertindak. Tetapi dalam hati, aku tahu itu hanya cara lain untuk lari dari tanggung jawab. Stoicisme mengajarkan bahwa menghadapi kesulitan adalah satu-satunya cara untuk berkembang. Marcus Aurelius berkata, hanya karena sesuatu tampak sulit bagimu, jangan berpikir bahwa itu mustahil bagi manusia. Sebaliknya dikreasi suatu menggemundar alami bagi manusia. Anggap itu dapat dicapai olehmu juga. Tetapi aku sering terjebak dalam keyakinan bahwa aku tidak mampu, bahwa beban ini terlalu berat, bahwa aku lebih baik menunggu waktu yang lebih tepat. Aku lupa bahwa waktu yang tepat itu tidak akan pernah datang jika aku terus menghindar. Mental pemalas membuatku berpikir bahwa menunda adalah solusi, padahal itu hanya memperpanjang penderitaan. Aku mengira bahwa menghindari masalah akan membuatnya hilang,
Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Masalah itu semakin besar dan semakin sulit dihadapi. Epictetus mengingatkan, semakin lama kamu menunggu untuk menjalani hidup yang lebih baik, semakin besar kemungkinanmu untuk hidup dalam kegagalan. Aku mulai menyadari bahwa setiap kali aku menunda, aku sebenarnya sedang memilih untuk tetap berada dalam kondisi yang sama. Aku sedang memilih untuk tidak berkembang, untuk tidak bertumbuh. Menghindari kesulitan mungkin terasa nyaman saat ini, tetapi pada akhirnya, itu hanya menciptakan lebih banyak masalah di masa depan. Aku harus menerima bahwa menghadapi tantangan adalah bagian dari kehidupan, bahwa rasa takut dan ketidaknyamanan bukan alasan untuk mundur. Aku harus mulai melihat kesulitan bukan sebagai beban, tetapi sebagai latihan bagi jiwaku, latihan untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Jika aku ingin melepaskan mental pemalas, aku harus berhenti menghindar. Aku harus pretending, bukan karena aku sudah siap, tetapi karena aku tahu bahwa tindakanlah yang akan membentuk kesiapan itu. Aku harus berhenti menipu diri sendiri dengan alasan-alasan yang terdengar masuk akal, tetapi sebenarnya hanyalah cara halus untuk tetap berada di zona nyaman. Aku harus belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun aku merasa takut. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Karena aku terapin untuk menghindar, itu bukan karena dunia terlalu sulit bagiku, tetapi karena aku belum berani mengambil kendali atas hidupku sendiri. Maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berhenti mencari jalan keluar yang mudah dan mulai menghadapi apapun yang ada di hadapanku, dengan kepala tegak dan hati yang siap. Yang keempat adalah menyadari bahwa aku terlalu banyak berpikir, tetapi terlalu sedikit bertindak. Aku sering terjebak dalam labirin pikiranku sendiri, memikirkan berbagai kemungkinan, menganalisis risiko, membayangkan hasil yang sempurna sebelum aku mau bergerak. Aku mengatakan pada diriku bahwa aku hanya ingin mempersiapkan segalanya dengan baik, tetapi dalam kenyataannya, aku hanya menggunakan pemikiran sebagai alasan untuk tidak segera bertindak. Stoicisme mengajarkan bahwa pemikiran tanpa tindakan tidak ada gunanya. Marcus Aurelius menulis, jangan buang waktu untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya orang baik itu. Jadilah orang baik. Tetapi aku sering membuang waktu dengan berpikir tentang bagaimana aku seharusnya bertindak, bagaimana aku bisa menjadi lebih baik, tanpa benar-benar melakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Aku terjebak dalam ilusi bahwa berpikir tentang perubahan sama dengan menjalani perubahan, padahal keduanya sangat berbeda. Aku terlalu banyak berandai-andai. Aku berkata pada diriku sendiri, nanti kalau sudah siap aku akan mulai. Atau aku butuh rencana yang lebih matang sebelum bergerak. Tapi aku lupa bahwa kesiapan sejati hanya datang melalui pengalaman langsung. Aku lupa bahwa rencana terbaik pun tidak ada artinya jika tidak pernah dieksekusi. Aku lupa bahwa dunia tidak akan menunggu sampai aku merasa siap. Hidup terus berjalan, dengan atau tanpa tindakanku. Seneca berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Dan aku menyadari bahwa aku sering menciptakan ketakutanku sendiri. Aku membayangkan skenario terburuk. Aku takut akan kegagalan. Aku khawatir akan penilaian orang lain. Tetapi semua ketakutan itu hanya ada dalam pikiranku. Saat aku benar-benar bertindak, seringkali aku menyadari bahwa kenyataannya tidak seburuk yang kubayangkan. Jika aku ingin meninggalkan mental pemalas, aku harus belajar untuk berhenti berpikir terlalu lama dan mulai bertindak. Aku harus memahami bahwa aku tidak perlu tahu segalanya sebelum memulai. Aku harus menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, bahwa tidak ada keputusan yang sempurna, bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar memahami sesuatu adalah dengan mengalaminya secara langsung. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus berani hidup di masa kini, bukan terus-menerus bersembunyi di dalam pikiran kita sendiri. Aku tidak bisa terus menunda dengan alasan sedang mempersiapkan diri, karena persiapan yang sebenarnya terjadi ketika aku mulai bergerak. Aku harus belajar untuk mengambil langkah pertama tanpa menunggu semua hal terasa sempurna. Karena pada akhirnya, kehidupan ini bukan tentang apa yang kupikirkan, tetapi tentang apa yang benar-benar kulakukan. Yang kelima adalah menyadari bahwa aku terlalu sering mencari kenyamanan dalam distraksi. Aku tahu ada hal-hal yang harus kuselesaikan, tugas yang menumpuk, keputusan yang harus dibuat, tetapi alih-alih menghadapinya, aku memilih untuk tenggelam dalam hal-hal yang tidak penting. Aku membuka media sosial, menonton video tanpa tujuan, membaca berita yang tidak berpengaruh dalam hidupku,
Semuanya hanya untuk menghindari kenyataan bahwa aku sedang lari dari tanggung jawabku sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa perhatian kita adalah aset yang paling berharga, dan bagaimana kita menggunakannya menentukan kualitas hidup kita. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin maju, cukup pikirkan hal-hal yang berhubungan dengan tugasmu dan lepaskan hal-hal lain. Tetapi aku justru melakukan kebalikannya. Aku membiarkan pikiranku terseret ke hal-hal yang tidak relevan, membuang waktu pada sesuatu yang tidak membawaku lebih dekat ke tujuanku. Aku sering berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya istirahat sejenak, hanya 5 menit. Hanya 1 video lagi, tetapi 5 menit itu berubah menjadi 1 jam. 1 jam berubah menjadi 1 hari yang terbuang. Distraksi memberiku rasa nyaman sementara. Saat aku menonton, bermain, atau mengalihkan perhatianku ke hal-hal sepele, aku merasa aman dari tekanan. Tetapi setelahnya, rasa bersalah datang. Aku sadar bahwa masalahku masih ada. Pekerjaanku masih menumpuk, dan waktu terus berjalan tanpa menungguku. Distraksi bukan solusi. Itu hanya anestesi yang membuatku lupa akan kenyataan untuk sementara waktu. Tetapi seperti semua anestesi, efeknya akan hilang. Dan aku tetap harus menghadapi apa yang kutinggalkan. Marcus Aurelius pernah menulis, orang yang membuang waktunya dalam kesenangan kosong dan hiburan sia-sia, seperti orang yang sedang bermimpi di siang hari. Ia hidup, tetapi tidak benar-benar hidup. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, berapa banyak waktuku yang sebenarnya kuhabiskan untuk hal-hal yang berarti? Berapa banyak yang benar-benar kuinvestasikan untuk bertumbuh, belajar, dan menjadi lebih baik? Aku sadar bahwa jawaban dari pertanyaan itu tidak menyenangkan. Jika aku ingin melepaskan mental pemalas, aku harus belajar untuk mengendalikan perhatianku. Aku harus mulai sadar bahwa distraksi bukan sekadar kebiasaan buruk, tetapi bentuk lain dari pelarian diri. Aku harus bertanya pada diriku sendiri, setiap kali aku ingin menghabiskan waktu pada sesuatu, apakah ini benar-benar bermanfaat? Apakah ini mendekatkanku pada tujuan hidupku? Dan jika tidak, maka aku harus berani untuk melepaskannya. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang dipenuhi dengan kesenangan sesaat, tetapi hidup yang dijalani dengan kesadaran dan tujuan. Aku tidak bisa terus-menerus mencari kenyamanan dalam distraksi jika aku ingin berkembang. Aku harus berani menghadapi kenyataan, berani menerima ketidaknyamanan, dan berani menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya apa yang aku fokuskan, menyadarkan seseorang bahwa ia memiliki mental bodoh bukanlah perkara mudah, karena ego manusia cenderung menolak kenyataan yang menyakitkan. Jika dilakukan dengan cara yang salah, orang tersebut justru bisa merasa diserang dan semakin menutup diri. Namun jika pendekatannya tepat, ia bisa mulai melihat kelemahannya sendiri dan merasa terdorong untuk berubah. Dalam filsafat Stoik, cara terbaik untuk mengubah seseorang bukanlah dengan menghina atau memaksa, tetapi dengan memberi ruang bagi mereka untuk menyadari kebenaran sendiri. Berikut beberapa cara yang bisa digunakan. 1. Jangan langsung mengatakan bahwa mereka bodoh. Kebanyakan orang tidak akan menerima jika langsung dikatakan bodoh. Jika kau ingin dia menyadarkan saya serang, gunakan cara yang lebih halus seperti bertanya, menurutmu, mengapa kamu terus mengulangi kesalahan yang sama? Kamu sadar nggak kalau sudah sering salah di hal ini, tapi tidak ada perubahan? Kalau kamu tahu itu salah, kenapa masih dilakukan? Pertanyaan seperti ini membuat mereka berpikir sendiri tanpa merasa diserang. Stoicisme mengajarkan bahwa kesadaran harus datang dari dalam, bukan dipaksakan dari luar. 2. Gunakan logika. Bukan emosi. Orang yang memiliki mental bodoh biasanya defensif jika dikritik. Jadi daripada menghakimi dengan emosi, gunakan pendekatan logis. Misalnya, jika seseorang malas belajar tetapi mengeluh hidupnya sulit, tanyakan, kalau kamu tetap seperti ini, apakah ada kemungkinan hidupmu berubah? Jika seseorang terus mengulangi kesalahan, tanyakan, kalau orang lain melakukan kesalahan yang sama berulang kali, menurutmu itu cerdas atau bodoh? Dengan logika seperti ini, mereka akan lebih sulit membantah dan mulai mempertimbangkan kebenarannya. 3. Berikan contoh nyata. Kadang orang lebih mudah menerima kenyataan jika melihat contoh langsung. Ceritakan kisah orang yang mengalami kegagalan karena pola pikir bodoh, lalu bandingkan dengan mereka yang berhasil karena mau belajar dan berubah. Misalnya kamu bisa berkata, ada 2 orang miskin, yang satu menyalahkan keadaan dan tetap malas, yang satunya belajar dan akhirnya sukses. Menurutmu siapa yang lebih bodoh? Jika mereka bisa melihat pola ini, mereka akan lebih mudah menerima bahwa kebodohan bukan soal kecerdasan bawaan,
Tapi soal pilihan yang diambil dalam hidup 4, gunakan kata-kata para filsuf. Orang sering kali lebih menerima kebenaran jika itu datang dari pemikir besar daripada dari orang di sekitarnya. Gunakan kutipan dari filsafat Stoik. Kesalahan terbesar adalah berpikir bahwa kita sudah tahu segalanya. Epictetus. Kebodohan terbesar adalah melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Marcus Aurelius. Jika seseorang menunjukkan kesalahanmu dan kamu marah, itu tanda bahwa egomu lebih besar daripada keinginanmu untuk belajar. Seneca Casimir, biarkan konsekuensi berbicara sendiri. Terkadang, cara terbaik untuk mendengarkan orang adalah membiarkan mereka merasakan akibat dari mental bodoh mereka sendiri.